Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi perinatal, sebaiknya dalam masa pertumbuhan dilakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Yudo Daruno, spesialis obstetrik dan ginekologi di Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu. Dalam suatu masa kehamilan, minimal pemeriksaan USG yang salah satu cara untuk mengontrol kehamilan itu dilakukan dalam satu periode kehamilan adalah 4 kali. Mana pada trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga 2 kali. Jadi total dalam suatu masa kehamilan 9 bulan pemeriksaan USG dilakukan sebanyak minimal 4 kali. Apakah dalam suatu periode kehamilan diharuskan ada pemeriksaan USG? Sebaiknya iya, pada fasilitas-fasilitas yang memungkinkan. Apalagi sekarang USG sudah tersebar di mana-mana. Obstetrik ginekologi, spesialis obstetrik ginekologi sudah di tiap kabupaten juga ada. Bahkan di puskesmas pun sudah dibekali dengan USG. Jadi sebaiknya dalam masa kehamilan dilakukan pemeriksaan USG. Apa yang dilakukan pada pemeriksaan USG pada trimester pertama kehamilan? Pertama, antara lain menentukan apakah posisi kehamilannya betul di dalam rahim atau tidak. Kemudian untuk menentukan apakah sesuai dengan usia kehamilan. Kadang-kadang tidak sesuai. Ketiga, untuk menentukan bagaimana pertumbuhan janin pada trimester pertama ini. Apakah sesuai dengan teorinya. Dan berikutnya ditentukan apakah janinnya ada kelainan-kelainan yang ada pada janin tersebut. Apa indikasi lain pemeriksaan USG pada trimester pertama? Misalkan, yaitu antara lain, misalkan ada perdarahan, ada keluhan perdarahan, kita melihat apakah kehamilan terganggu. Kalau terganggu masih bisa diteruskan atau tidak, atau harus dilanjutkan. Ya. Kemudian untuk menentukan ada namanya kehamilan hamil mola hidatidosa, hamil anggur. Apakah ini betul-betul hamil yang ada janinnya atau bukan? Ketiga, untuk menentukan apakah usia kehamilannya sesuai dengan kapan ibu itu haid terakhir. Kadang-kadang tidak sesuai, terutama pada ibu-ibu yang pola mensnya tidak teratur. Kadang-kadang ada ketidaksesuaian. Misalkan si ibu menganggap ini hamilnya sudah 3 bulan, tetap pas di USG, baru 2 bulan. Jadi itu gunanya indikasi lain dilakukan pemeriksaan pada trimester pertama. Ya, sedangkan pada trimester kedua, apa yang dilakukan? Ya, apa tujuannya di pemeriksaan USG itu adalah satu, untuk mengetahui bagaimana pertumbuhannya, apakah sesuai dengan yang semestinya. Kedua, untuk menentukan apakah ada kelainan-kelainan anatomi pada janin tersebut. Saya lupa mengatakan bahwa trimester pertama adalah dari mulai hamil sampai 12 minggu. Trimester kedua setelah 12 minggu sampai dengan 28 minggu. Sedangkan semester ketiga adalah dari setelah 28 minggu sampai cukup bulan. Nah, pada trimester kedua, salah satu kelainan yang kemungkinan bisa dideteksi adalah bibir sumbing, kemudian termasuk juga kelainan jantung. Tapi itu pun juga tergantung dari bagaimana alat USG-nya, karena resolusi USG, alat USG itu juga menentukan kejelian dari hasil pemeriksaan. Ada yang bertanya, bagaimana USG bedanya 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Kalau 2 dimensi itu gunanya untuk melihat pertumbuhan janin. Kalau 3 dimensi itu seperti layaknya objek itu ada di depan kita. Kalau 4 dimensi itu dia bergerak, 3D tapi bergaya. Itu bedanya antara 2D, 3D, dan 4D.
Ada yang bertanya juga, di dalam dunia obstetrik ginekologi itu ada namanya subspesialis fetal maternal. Apa itu? Yaitu subspesialis yang betul-betul melihat kesejahteraan janin. Jadi kalau ada kelainan, biasanya kita rujuk ke beliau, ke subspesialis fetal maternal, untuk melihat lebih detail dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beliau bisa melihat, misalkan nih ada kelainan di pembuluh darah, ada kelainan di jantung, jadi kelainannya itu akan lebih diterjemahkan sama spesialis fetal maternal. Jadi untuk ibu hamil dan juga bapaknya nih, suaminya, periksakanlah kehamilan di fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan USG minimal 4 kali. Gunanya apa? Untuk monitor bagaimana perkembangan janin. Kemudian jaga kesehatan baik-baik, ya, berikan nutrisi yang terbaik untuk bayi di dalam kandungan Anda supaya menghasilkan supaya ibu sehat dan menghasilkan generasi yang akan datang yang lebih sehat dan lebih baik. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.